yang bisa menghadiri acara pembahasan kali ini. Semoga nanti apa yang kita dapatkan kita sharingkan sama-sama dapat meningkatkan kompetensi kita dalam mendidik anak sampai nanti mencapai karir yang bisa maksimal. Jadi kemarin kami melaksanakan selama 2 minggu Bapak Ibu di SKB Kupang, dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Ini izin dulu mencampur untuk ibu-ibu yang sudah senior, mungkin sudah pengalaman dari saya ya. Cuma karena saya juga adalah saya menyampaikan di sini. Saya pikir ibu-ibu yang di depan juga lebih banyak pengalaman daripada saya. Sudah seperti 65 tahun di ibu sendiri atau 40 tahun sudah mendampingi siswa-siswi SMA Reguler, sangat berpengalaman. Izinkan di sini kami nanti saya Bapak Ibu, jadi mungkin juga Bapak Ibu sudah banyak atau sudah mendapatkan dari apa ilmunya, jadi kita sharing ya. Kita sharing sama-sama ilmu yang kita dapatkan tentang 7 jurus guru BK hebat. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah saya share di grup bahwa ada 7 jurus guru BK hebat yang kami terima di pelatihan kemarin. Ya. Jadi memang kita itu dianggap sebagai pendekar pencak silat. Jadi sebagai ini memang di hadapan anak-anak harus depan dan Bapak Ibu ya. Walaupun di rumah kita banyak masalah, itu tetap kita harus menyampaikan masalah kita demi anak-anak. Jadi di depan anak kita harus hebat, kuat, ya, kuat untuk teladan bagi anak-anak. Jadi yang utama adalah kenali potensi. Ya. Jadi sebelum atau mungkin di awal-awal kelas 10 sebelum masuk pelajaran itu, seharusnya ini yang harus kita kenali kepada anak-anak. Jadi kita
Kemudian perubahan sosial yang begitu cepat. Nah, jadi mereka cenderung mengikuti adat dari negara lain. Yang ketiga adalah peningkatan kebutuhan akan kesejahteraan mental bagi murid. Jadi dalam mengikuti perkembangan zaman itu sebenarnya anak-anak juga butuh kesejahteraan bagi mental mereka. Yang terakhir adalah generasi muda kita menghadapi tekanan yang tidak ringan. Jadi itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Menteri pada modul yang membahas kemarin. Nah, dengan harapan tujuannya adalah ya, itu ya. Jadi mengapa 7 jurus berhebat? Jadi ini adalah merupakan materi ajar pelatihan bagi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru agar dapat menjadi pembimbing yang berkepribadian akademik dan kami mungkin untuk mencapai perkembangan yang maksimal. Jadi harapannya dari itu. Jadi mengapa harus pakai itu dulu juga? Jadi akan bisa menjadi pembimbing kepribadian akademik dan karir murid. Siswa kita itu bisa tumbuh bukan hanya sebagai murid yang sukses secara akademik, tetapi juga sejahtera secara emosional dan secara sosial. Nah, itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Oke, jadi ini kemarin jadwal kita diminta bimbingan hebat, generasi hebat. Bimbingan tepat, generasi hebat. Oke, mungkin itu sebelum kita mulai untuk masuk ke jurus 1. Kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu untuk lebih menyegarkan suasana. Sudah saya set di grup kemarin ada lagu atau jingle dari 7 jurus guru hebat. Kita nggak boleh kalah. Kemarin siswa-siswa kita juga diberi program sama Bapak Menteri tentang 7 kebiasaan apa hebat. Ini ada masih ingat apa yang Bapak Ibu? Bangun pagi, olahraga, beribadah, makan sehat, rumah belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Itu satu buku yang hari ini, zaman ini banyak yang tidak cepat. Saya punya tetangga itu yang juga anak SMA. Saya sering bangun malam karena belum tidur. Banyak yang ngantuk di kelas. Sama bu, kemarin waktu kita belajar nggak tidur, kita sharing sama semua kondisi kesehatan kita adalah sama, suara dan tidak di suara kita saja. Jadi alhamdulillah kemarin kita juga sharing-sharing banyak ilmu yang bisa didapatkan. Jadi untuk pembelajaran kemarin kebetulan yang ikut itu selain guru BK ada guru peternakan, ada guru manajemen, ada guru PPKN, ada guru ekonomi, yang lainnya guru BK. Banyak solusi-solusi yang mungkin nanti sedikit bisa kita terapkan kalau cocok dengan siswa kita. Oke, itu ya. Pokok Pak Yudi sudah tak lagunya. Oke.
untuk metode pengertian kemarin kita menggunakan metode pembelajaran mendalam nih Bapak Ibu. Jadi salah satunya adalah metode ATKA. Ini A-nya dari aktivitas, jadi artinya adalah pengalaman konkret. Kemudian R-nya adalah refleksi, merefleksikan pengalaman. Yang ketiga adalah konsep, pemahaman konsep yang lebih abstrak. Dan yang keempat adalah aplikasi atau penerapan. Oke, jadi hari ini kita mulai yang jurusan dulu. Saya berikan beberapa misalnya. Guru BK atau konselor dan guru non-BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Kunci konsepnya adalah yang pertama kecerdasan majemuk, ya, misalnya adalah multiple intelijensi. Kemudian ada nanti gaya belajar, mungkin Bapak Ibu sudah memahami semua. Kemudian pengenalan minat dan bakat. Oke. Untuk berikutnya, untuk yang asesmen, kita akan menggunakan beberapa asesmen berikut ini. Yang sebenarnya adalah ini. Jadi apakah asesmen itu? Asesmen adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data untuk mengukur kompetensi, kinerja, atau perkembangan seseorang guna pengambilan keputusan, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan. Nanti untuk menggali potensi anak-anak itu kita pakai asesmen. Nah, asesmen yang kita gunakan nanti adalah asesmen model gaya belajar. Sebentar, saya sedikit.
Jadi tadi Bapak Ibu sudah mengenai semua bagaimana dengan maksimum di kelompok dan masyarakat. Kita bisa menambahkan atau memberikan penjelasan sedikit tentang macam-macam cara belajar yang ada di slide itu, ataupun hubungannya dengan panjenengan masuk dari belajar mana, apakah sesuai dengan yang panjenengan pilih tadi. Monggo. Yang mungkin kayak belajar visual mungkin bisa memberi tambahan apakah memang betul masuk kelompok bahasa itu, atau mungkin yang belajar auditori dan mungkin yang belajar kinestetik. Monggo. Sebagai pembelajaran diferensiasi.
menjelaskan apa makna dari gambar ini. Ada gajah, ada kerang, ada apa itu itik, ada anjing, ada pinguin, sama ada anjing laut, sama ada ikan. Bisa menjelaskan artinya, Bu? For main selection, everybody has to take this same exam. Is like that. Intinya untuk intinya semua orang harus ujiannya sama gitu. Ujiannya membaca kelompok. Ibu Gong, Anda bisa menyampaikan dari gambar itu. Gajah, ikan, anjing, pinguin, apakah bisa membaca kelompok? Tidak bisa. Monggo dijelaskan. Oke, monggo Pak Yuri. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Untuk terkait dari penjelasan gambar yang sudah diberikan Bu Wiwit, di situ ada burung, monyet, pinguin, gajah, ikan, anjing laut, sama anjing. Dan di situ ada seorang guru ingin melakukan ujian praktek, yaitu memanjat pohon. Dari tes ujian tersebut yang memungkinkan bisa memanjat pohon itu hanya dua, yaitu burung sama monyet. Karena apa? Karena burung bisa terbang dan bisa berada paling tinggi dari pohon tersebut. Begitupun monyet adalah sudah terbiasa untuk memanjat, sedangkan penguin, gajah, ikan, anjing laut, dan anjing itu kemungkinan besar gagal. Karena apa? Karena kemampuan dari hewan-hewan tersebut itu memiliki kemampuan tersendiri. Contohnya ikan itu lebih memiliki bisa lebih tidak bisa di darat, melainkan lebih fokus di air. Mungkin kesimpulannya dari ujian ini cuma dua yang bisa. Jadi ketika kita mengajar di kelas itu, kita harus melihat apa? Melihat kemampuan siswa. Kemampuan siswa itu seberapa? Apakah sama? Jadi kita harus tahu. Jadi kita ketika mengajar itu tidak boleh mengambil sebuah kesimpulan yang mana kesimpulan itu dipatentkan seperti itu. Jadi kita harus melihat kemampuan siswa, apakah siswa ini bisa melakukan semuanya atau cuma sebagian. Jadi mungkin kesimpulannya seperti itu dari saya. Terima kasih Pak Yuri atas terangnya. Jadi intinya itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk penilaian anak harus sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi memang salah satu penerapan dari pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk berikutnya sebelum kita
ibu memberikan permen kepada dua anaknya, tapi pintunya diberi isolasi, akhirnya nggak bisa buka. Yang satunya menangis, nah yang satunya ternyata punya solusi, nah, berawat ke bawah, ternyata yang satunya juga mengikuti. Nah, akhirnya mereka sangat mendapatkan permen. Itu ya. Jadi yang satu cerdas, yang satunya menangis. Nah, dari situ coba Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menyampaikan apakah intelijensi atau kecerdasan itu apa? Pengertian intelijensi atau kecerdasan. Ada yang mau menambahkan? Oke. Kecerdasan atau intelijensi. Kemudian sudah membaca di modul. Semua mempunyai kecerdasan masing-masing kan di apa? Gimana begini? Saya pikir intelijensi itu adalah atau kecerdasan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Ya, jadi kemampuan seorang dalam menyelesaikan masalah itu juga termasuk dalam kecerdasan atau intelijensi. Ini yang lainnya bisa menambahkan? Jadi ini yang disebut kecerdasan itu adalah mengikuti ini. Ini ya, jadi cenderung berperilaku yang berulang-ulang, kemudian punya kreativitas, memecahkan masalah dan menghasilkan solusi. Nah, jadi semua orang itu mempunyai kecerdasan, cuma beda-beda. Kecerdasan nanti lebih dominan di mana? Nah, di sini adalah ada beberapa jenis kecerdasan sesuai yang di luar kerja itu. Ada berapa kecerdasan Bapak Ibu itu? Ya, 8 kecerdasan. Gitu ya. Jadi ada 8 kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligency. Nah, mungkin monggo kita di sini kan sering kita harus menjelaskan tadi. Aku yang mau memberikan penjelasan karena itu juga bahasa Inggris, bisa ya, monggo bisa menjelaskan. Monggo, pertama adalah cerdas linguistik verbal. Terima kasih untuk di sini ada 8, semuanya saya sebut semua Bu. Ya, yang pertama kalau dari cerdas linguistik verbal pastinya linguistik berarti berkaitan dengan bahasa. Berarti anaknya ini termasuk yang pandai bicara seperti itu. Kalau yang ya cerdas logikal berarti dia suka menghitung. Ya, kalau interpersonal berarti dia bisa berkomunikasi atau sosialisasinya dengan orang lain. Kalau intrapersonal berarti dari dirinya sendiri, mengelola emosinya baik. Kalau naturalistik dia pecinta alam gitu namanya. Terus kalau body kinestik dia lebih suka bergerak. Ya, kalau musikal ya pasti suka musik ya suka. Ada gambarnya. Terus yang terakhir visual spasial, ya dia lebih suka belajarnya itu ada gambarnya, jadi visualnya terpampang gitu. Sepertinya dari situ sudah jelas. Terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu, jadi ada 8 kecerdasan
tambahan dari pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tradisional itu satu cara untuk semua murid, kalau yang terdiferensiasi adalah banyak cara sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian kurikulum dan pengembangan diri murid ya untuk yang diferensiasi. Kemudian produk belajar beragam sesuai potensi dan murid aktif dan terlibat secara personal. Nah, sedangkan untuk aspeknya itu ya, untuk yang konten apa yang dipelajari murid, contohnya adalah murid yang memiliki literasi tinggi berupa teks analisis, murid lain membaca ringkasan atau nonton video. Prosesnya, bagaimanakah murid belajar? Murid belajar melalui diskusi, praktek atau simulasi sesuai gaya belajarnya. Sedangkan produknya adalah bagaimana murid menunjukkan pemahaman. Nah ini nanti pada penilaiannya juga berbeda. Murid yang menulis esai, membuat video atau poster. Nah berikutnya ini ya. Jadi setelah tahu tadi beberapa model gaya belajar dan apa saja kebiasaan yang ada pada diri seorang, ada beberapa cara untuk mengenali potensi karir masa depan. Yang satunya adalah dari John Golan yang dikenal dengan Reassess. Apa itu ya? Jadi ini adalah salah satu tes yang paling terkenal dalam pemilihan karir dan bimbingan konseling. Kalau dulu ini yang dilakukan oleh BNI Jadi teori ini mengklasifikasikan minat karir seseorang dalam 6 tipe kepribadian yang berbeda. Nah, di singkatannya kita sharing sama-sama apakah itu. Mungkin ada yang bisa membantu kembali kita monggo. Ibu Clara monggo, Ibu Clara juga karena tidak ada PP Pak Bu Ista tadi kemarin Ibu Clara mungkin yang mengarahkan anak-anak untuk daftar SPMP. Monggo. Baik, terima kasih Bu Bibi. Untuk mengenali potensi karir masa depan, kemarin kami memberikan untuk kelas 12 memberikan sedikit pengarahan kepada anak-anak untuk apa saja yang bisa dipilih anak-anak sesuai dengan bakat dan minat selain keinginan mereka, karena anak SMA itu kebanyakan lebih cenderung menginginkan keinginannya, jadi masih mengharapkan egonya, yang membesarkan egonya. Padahal sebenarnya dari dia dari segi kemampuan, nilai itu belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jadi kami mengarahkan anak-anak untuk selain dari keinginan mereka, minat dan hobi, mereka juga harus melihat bagaimana keseharian mereka dalam belajar. Mungkin ada yang ingin menjadi dokter, tapi bagaimana cara dia itu untuk menjadi dokter selama dia belajar di SMA? Mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3, apakah sudah nilainya itu sudah sesuai? Kalau ingin jadi dokter berarti utamanya dia pelajaran biologi itu harus tinggi gitu, paling nggak minimal paham tentang pelajaran biologi. Untuk yang ingin jadi di pendidikan bahasa Inggris misalnya, berarti dia harus mempunyai nilai bagus di pelajaran bahasa Inggris, minimal dia harus meningkat di jenjang-jenjangnya dari kelas 1, 2, dan 3. Jadi kami mengarahkan anak-anak mengenali diri mereka sendiri dari nilai-nilai yang mereka dapatkan. Misalnya saya berikan hasil rata-rata rapot dari kelas 1 sampai kelas 3.
belum sesuai dengan harapan mereka. Jadi selain kita mengarahkan seperti itu, jadi anak-anak juga melihat potensi diri pada masing-masing anak, begitu. Jadi untuk menghindari nanti dia itu paham dengan dia, kecewa, tidak kecewa pada akhirnya. Jadi harapannya mereka itu juga bisa mengenal potensi diri pada masing-masing dengan melihat selama belajar itu bagaimana, begitu. Jadi sebagai guru kita juga harus mengarahkan anak-anak, karena anak-anak itu di sekolah adalah belajar, belum mengerti bagaimana dia itu bersikap, dan kita harus mengarahkan anak-anak tersebut. Jadi mereka punya keinginan, tapi apakah keinginannya itu sudah sesuai dengan yang diusahakan selama ini, begitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lara sudah menjelaskan secara detail tentang pemilihan karir masa depan anak-anak kemarin hubungan dengan SPMP. Untuk pada ini bisa dibaca sendiri untuk beberapa potensi karir masa depan. Sementara itu untuk yang jurusan 1 sudah selesai. Jadi intinya itu Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah mengetahui tentang apa yang pertama tadi. Kecerdasan konsumsi tadi, kemudian tadi yang pertama tadi dasarnya adalah mengetahui gaya belajar. Potensi karir masa depan. Untuk tugas Bapak Ibu nanti di rumah, jadi di akhir lembar kerja itu nanti Bapak Ibu mencoba sesuai dengan lembar kerja, ya. Jadi nanti akan mengarahkan anak-anak cenderung nanti ke yang mana potensinya. Jadi mungkin nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya mungkin untuk yang mendampingi anak dalam memilih karir masa depan. Jadi pada lembar kerja itu, jadi sebagai gambaran untuk Bapak Ibu nanti kalau kita sudah terangkan ke anak-anak. Jadi setelah itu dari jurusan pertama mungkin ada pertanyaan. Atau sambil ngomong diminum dulu sambil kita beri sebentar lagi. Kita masuk ke jurusan bisa diteruskan. Sebelum kita masuk ke jurusan kedua, kelola emosi. Nah, untuk itu saya akan membagikan kertas kepada Bapak Ibu semua, ya. Jadi nanti saya akan membacakan ada suatu cerita
dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Kuncinya ini konsepnya adalah ada 5 konsep sel dan 5 konsep sel. Terus ada IMC 2 dalam pembelajaran sel, kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah, kompetensi sel awareness dengan meta konsep emosi, kompetensi sel manajemen dengan voice and mindful, dan terakhir adalah kompetensi decision making. Bapak Ibu dengarkan, saya akan bercerita walaupun nanti gaya bercerita saya tidak bisa sebagus Pak Badi sama Pak Lirik. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajarnya sudah dirapikan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Kemudian pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Bapak Ibu guru panik, cari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Kemudian di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap tidur. Kemudian, tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak itu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak berkata, "Maaf Bapak Ibu Pak, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah dihari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi paksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Kemudian paman Andi juga mengeluarkan sebuah pulsa dari tasnya. "Oh iya Bapak Ibu guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Bapak Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Andi dan bapaknya pun berpamitan. Bapak Ibu kelas akhirnya mengajar dengan bahan ajar yang telah ada di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan sangat semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Itu cerita yang ada saya bacakan. Oke, monggo kertasnya mohon dieksekusi. Ada yang sobek-sobek, ternyata semuanya halus. Alhamdulillah. Mungkin ada yang bisa menyampaikan dari kasus yang ada itu, dari cerita yang ada. Monggo Bapak Ibu.
Baik, untuk masalah seperti itu yang pertama kan tadi didapati kalau berangkat dari rumah saja sudah tidak enak belajar, apalagi kalau ketika menyampaikan pelajaran seperti kita Bapak Ibu, kalau pun di rumahnya sudah tidak baik pasti akan dibawa ke sekolah. Nah, kita sebagai guru itu seharusnya mempunyai nama sendiri, gimana caranya di sekolah itu kita menjadi orang lain lagi gitu. Kalau dari cerita tadi, masalah yang pertama ya ini apa, perangkatnya hilang, perangkatnya yang hilang. Kalau di zaman sekarang mungkin bisa ya dicarikan alternatif yang lainnya, kayak oh kalau gini berarti planning seperti ini gitu. Karena biasanya ketika mengajar kita nggak hanya fokus di satu rencana saja, mungkin ada rencana yang lainnya untuk di kelas. Terus kalau untuk yang siswa terlambat, kita sering menjumpai pasti kita langsung gitu emosinya ya, biasanya kok dia malas, ternyata tidak. Nah, berkaca dari itu kita tuh sebaiknya melihat semua hal itu dari dua sisi, nggak hanya dari sisi guru yang ada di kelas, mungkin dari informasi-informasi yang lainnya dari anak-anaknya seperti itu. Jadi kertasnya yang masih aman karena ya emosinya untuk apa gitu. Terima kasih Bu Jan. Jadi itu tadi tujuannya memang bagaimana kita mengelola emosi kita kalau menghadapi siswa yang seperti itu. Jadi alhamdulillah semuanya masih halus, mulus, disesuaikan dengan penanganan siswa kami di sini. Bu Ita, insya Allah kami Bapak Ibu senior juga sudah menjalankan sesuai dengan itu, coba mengelola emosi. Jadi kami selalu mengajak anak-anak curhat bagaimana mengapa seperti ini. Alhamdulillah tidak sampai emosi. Jadi memang kalau kita nggak tanya orang, kita marah, kita bahkan di ada pamannya datang, ayahnya masuk rumah sakit. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kondisi anak itu di rumah. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya itu kita memahami bagaimana sih mengelola emosi. Ini jadi beberapa emosi yang bisa kita rasakan. Walaupun tadi kita Bapak Ibu semuanya sudah bisa mengendalikan, tapi sebenarnya jujur semuanya mengalami itu ya Bapak Ibu ya. Coba bisa menjelaskan ini dari keterangan itu, emosi-emosi yang sering muncul secara tiba-tiba kalau kita menghadapi siswa. Untuk bisa menjelaskan beberapa peta emosi yang bisa kita rasakan dalam menghadapi suatu masalah. Menghadapi, jadi untuk yang pertama excited, yaitu mungkin antusias ya. Antusias, antusias, itu dengan rasa kasih sayang, yang penyayang, kemudian itu takut, sesuai dengan gambarnya Bapak Ibu itu ya, takut ya. kemudian angry, marah, sad itu sedih, dan happy itu bahagia. Nah, jadi itu adalah sebagian dari peta emosi yang bisa
happy, sama lagi. Selain happy, terus antusias, kemudian penyayang tadi ya. Jadi untuk yang sedih, marah, dan satunya ada begini, takut itu nanti harus kita hindarkan. Kita harapkan adalah yang senang, antusias, sama penyayang. Oke, jadi itu tentang beberapa metakonsep emosi. Selanjutnya, ya, jadi ada beberapa konsep pembelajaran sel menurut Elia dan kawan-kawan. Pembelajaran sel singkatan dari sosial emosional learning adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Ini belajar sel sosial emosional learning. Ibunya, yes. Nah ini untuk konsep pembelajaran selnya. Jadi ada sel awareness, kemudian sel management, social awareness, responsible decision making, dan organization skills. Jadi itu adalah kolaborasi akademik sosial dan emotional learning atau dari Kasel. Next. Nah ini untuk penjelasan dari masing-masing poin tadi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah self awareness, menyadari diri. Yang kedua adalah mengelola diri. Yang ketiga, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat, terakhir berrelasi. Yang terakhir adalah peduli sosial. Untuk penjelasannya mungkin bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Next. Nah, mengapa hal ini penting Bapak Ibu? Jadi karena kita sebagai guru kan adalah sebagai pendidik dan juga sebagai agen perubahan sesuai dengan yang disampaikan oleh Rofi, Kres, dan Elias. Karena kita harus peduli ya. Jadi harus ada kepedulian, misalnya dalam caring relationship. Kemudian emosi itu mempengaruhi suasana belajar. Dan terakhir adalah tujuan yang ingin dicapai dan pemecahan masalah. Jadi itu mengapa kita harus memahami tentang social emotional learning. Next. Nah, kemudian untuk memahami metode tadi ada dari UNESCO dan melakukan dari Institute of Indonesia itu menjelaskan bahwa ada 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial, disingkat dengan ENC2. Jadi ENC2. Yang pertama adalah empati, compassion, mindful, dan critical thinking. Next. Nah ini untuk pertemuannya. Untuk yang empati ada beberapa poin. Pertama adalah empati secara kognitif. Yang kedua adalah empati secara emosional. Yang ketiga adalah empati secara perilaku.
di modul ya Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, ini respon dalam menanggapi suatu masalah. Jadi ada dua konteks, ada yang kalau ada masalah langsung emosi, langsung merespon dengan tindakan. Tapi ada juga yang setelah emosi kita sudah dulu baru nanti kita memberikan bagaimana responnya. Next. Nah, ini dalam menanggapi suatu permasalahan juga ada beberapa roda pilihan. Ada 8 roda pilihan dalam menanggapi suatu permasalahan atau dalam mengelola emosi. Ini bisa menjelaskan? Bisa lagi mungkin deh. Bahasa Inggris. Untuk roda pilihan itu ada beberapa pilihan. Dari pilihan ketika kita sudah emosi gitu ya. Yang pertama itu ada apologize atau kita memaafkan. Misal kita apa kasusnya misal sakit hati dengan perkataan orang ya, kita bisa aku memutuskan untuk memaafkannya atau walk away. Biasanya apa ngurus gitu langsung ya langsung nulis kak gitu atau family meeting diomongkan secara kekeluargaan. Terus ada use and I usage, berarti dia apa masih apa mengutarakan apa yang ya. Terus ada no to no, berarti kalau aku nggak suka ya kamu diam gitu. Terus ini count to 10 to cool off, berarti dihitung 1 sampai 10 untuk meredam emosinya. Terus begin another game, berarti untuk lanjut ke lainnya, berarti abstraksinya ke yang lain. Terus ada share and take turns, di apa ya Bu ya, dibalas ya. Kalau kamu nyakitin sakiti balik gitu. Jadi itu pilihan, beberapa roda pilihan dalam menanggapi seseorang kalau berlaku atau menyakiti kita atau memberi keterangan yang tidak enak di hati. Itu pilihannya monggo Bapak Ibu sesuai dengan karakter Bapak Ibu masing-masing. Jadi ada yang curhat ke temannya, kalau punya emosi, ada yang langsung dibalas, ada yang cuek. Ada beberapa nanti yang bisa diatur dalam mengelola emosi kalau menghadapi permasalahan. Berikutnya, ini kita salah satu cara mengendalikan diri dengan rumus tanya. 1. Terima, kemudian amati, nikmati, yakini, dan aksi. Semuanya tergantung dari karakter Bapak Ibu. Monggo, next. Saya kira itu untuk jurus kenali emosi. Untuk yang berikut Bu Ita terus terang masih berapa saya dari mau kita tambahkan. Sebelum masuk ke tunggal eksistensi, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, monggo Bapak Ibu. Sambil diminum dulu, oke? Ini Pak.
dengan rasa perselisihan. Ini menjadi masalah. Jadi kan apalagi itu memang ada, ya, ada di mana-mana di masyarakat, di lingkungan sekolah, di masyarakat semua ada. Tapi yang kita pentingkan apalagi dalam mengelola emosi, yang pertama itu harus sabar untuk menghadapi masalah yang saya baik. Kan itu ada, pasti ada orang yang cenderung menghadapi masalah yang approach gitu. Ya baik itu yang mungkin ada yang sifatnya itu apa namanya intelektual ataupun yang sawo malu. Jadi kalau yang sawo malu ini apa yang akan membuat pertentangan. Jadi saya kira dalam hal ini solusinya kita harus sabar dan emosi tadi. Terima kasih. Memang itu salah satu cara kalau kita ingin mengelola emosi kita. Ya. Jadi ada memang yang langsung ditanggapi dengan cepat, dengan mendengar. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi harusnya yang bagaimana? Tadi saya tambahkan sedikit tadi keterangannya untuk mengelola emosi tadi kita butuh jeda dulu. Kita butuh jeda dulu setelah mendapatkan perkataan yang kita kerjakan. Kemudian kita berpikir bagaimana kalimatnya. Jadi tadi apa tadi? Komunikasi yang kelima, kemudian diamati, dinikmati, yakini, dan kemudian bagaimana aksinya. Nanti ada satu lagi jurus Pak ini tadi yang disampaikan oleh Bapak itu kita dalam menghadapi emosi dalam menangani suatu masalah. Karena bagi kami kita tidak akan memahami seperti itu, tapi semua masalahnya tidak. Itu mungkin ada tambahan yang lain, Bapak Ibu silakan. Kalau kita masuk ke jurus yang ketiga, mungkin untuk yang jurus berikutnya kita menyerahkan mulai jurus tidak memungkinkan. Berikutnya adalah tumbuhkan resiliensi. Cara yang belajarnya adalah guru mampu membantu murid membentuk grow mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Konsepnya adalah itu daya learning atau resiliensi, yang berikutnya adalah pola pikir bertumbuh atau grow mindset, dan ordinary magic. Mengapa daya learning itu kita
hasil dari sistem adaptif manusia yang normal dan berfungsi dengan baik. Menurut Anmaster itu, jadi hasil dari sistem adaptif manusia yang normal dan berfungsi dengan baik. Jadi kalau digambarkan itu, yang semula gagal anak itu, tapi kemudian dia semangat untuk mencapai prestasi yang lebih bagus. Next. Ya, jadi pola pikir bertumbuh atau growth mindset adalah kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Menurut Carol S. Dweck, nanti bisa dibantu membaca apakah apa saja yang masuk dalam kategori growth mindset. Silakan Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Ayo, Pak. Dalam menghadapi kesuksesan, kegagalan, kesulitan, masalah atau kritik, kalau bisnisnya itu, kalau bisnisnya bagaimana? Atau mungkin punya pendapat lain? Silakan Pak Lili, bisa. Kesuksesan. Oke. Saya bisa sukses jika mencoba. Kemudian growth. Saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi kalau growth mindset itu untuk anak yang apatis, kalau tidak punya bakat, dia tidak akan punya kemampuan untuk berusaha. Padahal kalau punya pikiran bertumbuh, saya bisa sukses dengan berusaha. Berikutnya mungkin tentang kegagalan bagaimana? Atau mungkin punya pengalaman. Baik, untuk kegagalan di sini untuk mindset pola pikir. Kalau saya sendiri berpengalaman, apabila saya gagal, maka saya akan berusaha untuk coba dan mencoba lagi. Dan saya berusaha menerapkan karena seandainya mereka mengalami kegagalan, maka tetap harus berpositif, berpikiran positif bahwa kegagalan bukanlah suatu akhir dari segalanya. Terima kasih. Jadi itu ya. Jadi tidak boleh menyerah. Intinya ya kalau gagal, jadi harus mencoba dan mencoba lagi. Insya Allah nanti pasti akan berhasil. Yang lainnya mungkin silakan menambahkan tentang kesulitan. Silakan Bapak Ibu bisa sharing nih. Jadi di sini kita sharing dari pengalaman Bapak Ibu untuk menambah wawasan kita. Guru-guru yang baru-baru, saya juga masih belum terlalu senior. Jadi kita pengalaman dari guru yang senior, pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan selama mendidik anak-anak. Ibu bisa menambahkan tentang kesulitan. Kalau fixed mindset, bagaimana? Contohnya saya tidak bisa. Kalau growth mindset, saya belum bisa.
mesti hatinya ada rasa agak kejiwaan, walaupun nggak sakit hati itu minimal kejiwaan. Tapi kalau saya tanpa itu pengalamannya, kalau dikritik terima kasih, itu sebagai bentuk interaksi yang baik. Terima kasih dikritik, walaupun dalam hati ya Allah saya dikritik gitu. Tapi secara diam-diam berusaha memperbaiki tanpa diumumkan. Bagus kok datang terlambat. Ya, alasannya ini. Besok berusaha untuk tidak terlambat, misalnya begitu. Ya, kalau ada masalah, ya kan, ada masalah, itu juga demikian. Semua kita yang hidup itu pasti punya masalah. Kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah masalah, itu berarti orang tidak bisa koreksi diri. Jadi selama kita masih hidup pasti ada masalah. Ukuran masalah itu masing-masing orang berbeda. Menurut saya ringan, menurut orang lain berat. Menurut saya berat, menurut orang lain ringan. Itu pasti. Jadi tidak sama. Maka kalau itu apa ya istilahnya? Istilah di dalam mungkin pribadi orang ya, kita misalnya berusaha, kalau saya itu bermasalah, maaf ya mungkin yang kali ini bagi guru, tapi saya itu Bapak Ibu, maaf bagi yang beragama selain Islam, kalau saya itu kalau salah, kalau punya masalah pertama itu saya beristighfar dulu, itu untuk melegakan hati saya. Anak-anak juga demikian. Kalau anak-anak di kelas ada yang bermasalah, itu juga demikian, ya. Pertama saya mesti, walaupun nggak usah, astagfirullahaladzim, nggak usah begitu, nggak usah pakai psikopat pada anak, tidak, hati, ya. Kemudian mencari solusi. Mencari solusi itu banyak cara. Mungkin di antara teman bapak ibu guru itu yang bisa kami percaya, kami menyampaikan menurut penjenengan bagaimana itu antara lain. Mungkin itu dua itu. Terima kasih. Terima kasih bungkus pengalamannya sangat berharga bagi kami. Jadi itu Bapak Ibu dalam menumbuhkan guru mindset ke anak-anak. Jadi mengurangi atau kalau bisa fix mindsetnya di pelan-pelan, nggak bisa mulai langsung, pelan-pelan kita hilangkan. Next. Oke, ini ya untuk beberapa kata-kata dalam menguatkan anak-anak antara ini. Yang pertama adalah memberikan umpan balik. Yang pertama adalah fokus pada perilaku bukan personal. Jadi Bapak Ibu tidak boleh atau kalau bisa tidak ke personalnya, tapi ke perilakunya. Jadi contoh ini yang kurang baik adalah kamu memang selalu ceroboh. Itu hindari Bapak Ibu. Yang baik adalah satu saja tadi, kamu beberapa kali terlihat kurang percaya diri. Itu kata-kata yang bisa menguatkan anak-anak dalam menumbuhkan growth mindset. Berikutnya adalah memberikan saran yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Contoh yang terbaik adalah itu, kamu perlu lebih berusaha lagi. Nah, yang betul, untuk meningkatkan pemahamanmu tentang materi ini, coba kerjakan soal-soal latihan tambahan di dalam buku paket dalam ini. Kemudian juga bisa rencana kata-kata ini, Bapak apresiasi kamu sudah mengerjakan upaya terbaikmu. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Bapak percaya kamu pasti bisa. Itu salah satu kata
Mungkin bisa dibantu menjelaskan tentang perbedaan ujian dan dukungan. Monggo, Bapak Ibu, dari Pak Datuk juga. Yang pertama, global dan fokus pada orang. Kamu hebat, itu kalau ujian. Dan kalau dukungan, spesifik dan fokus pada perilaku. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Itu contoh kalau hubungan dalam prestasi. Jadi, mungkin ada yang bisa menambahkan, mungkin dari pengalaman ini bisa memberikan kata-kata dukungan. Jadi intinya kalau anak-anak diuji nanti, atau intinya adalah kita seharusnya lebih banyak mendukung, jadi memberi dukungan, bukan menguji. Intinya itu. Kemudian untuk orang dewasa sebagai subjek, ibu bapak bangga kepadamu. Dukungannya adalah anak sebagai subjek. Kamu pasti bangga pada dirimu. Mungkin maaf, saya sampaikan bukan mungkin Bapak Ibu yang belum makan segerakan karena nanti jam 11 komponennya sudah diambil. Kita boleh berdebat Monggo, Bapak Ibu, tambahkan. Terus lagi untuk orang dewasa sebagai yang ngobrol ya, yang mengontrol, sorry. Bapak Ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Hubungannya adalah memberi kepercayaan. Ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Kemudian untuk yang berikutnya, fokus pada kesempurnaan. Wah, suaramu bagus sekali. Hindari Bapak Ibu ini. Lebih baik pakai yang ini. Kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa. Yang terakhir, mendorong anak membandingkan dengan orang lain. Hebat, kamu dapat nilai paling besar di kelasmu. Nah, seharusnya ini mendorong anak mengevaluasi diri. Semester ini kamu jauh lebih baik daripada semester lalu. Saya juga begitu Bapak Ibu, kadang-kadang juga tidak sadar memberi pujian. Tapi tujuan kami memang biar anaknya semangat. Tapi ternyata kata-katanya yang harus berubah. Jadi tentang mengurai kata dalam menguatkan mindset anak-anak kita. Membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan. Yang pertama adalah empati dulu ya, atau validasi perasaan. Kemudian yang kedua adalah pengakuan, usaha dan potensi. Yang ketiga adalah perspektif positif, kemudian kebebasan nilai diri, dan tawaran atau dukungan harapan ke depan. Nah, sebagai contoh ini ada tim sepak bola gagal masuk final, padahal peluangnya besar. Jadi kata-kata yang perlu kita berikan ke anak-anak supaya anak-anak bisa pakai adalah meskipun impian final kali ini belum terwujud, dan berarti usaha kita sia-sia saja. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakat untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan, dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak, tim tetap semangat, kita sebagai semangat anak-anak walaupun kalah. Berikutnya
tegas lembut, tidak tegas tidak lembut, tidak tegas tapi lembut. Next. Nah, ini untuk contoh yang tegas, S-nya dihilangkan jadi tega. Nah, sebagai contoh ada ibu burung tega menendang anaknya agar mulai belajar menerbang. Jadi juga saya alami juga dari tugas kita sehari Bapak Ibu. Jadi ibu saya alhamdulillah memberi pembelajaran itu. Jadi kapan tegang saya, tapi saya ambil gimana. Jadi kalau tidak begitu saya tidak bisa beraksi. Oke, Bapak Ibu juga bisa menambahkan pengalaman itu. Jadi sepertinya kalau dulu berapa masih kecil di belakang seperti itu atau di PR berikutnya seperti itu. Tapi akhirnya kita sendiri yang merasakan sekarang ini. Untuk yang lainnya ini bisa Bapak Ibu sendiri nih. Berikutnya. Nah ini membangun budaya ordinariasi. Jadi kemampuan bawaan dan proses adaptasi itu yang kepada manusia yang memungkinkan individu untuk mengatasi kesulitan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan atau adversity yang signifikan menurut Manchester. Next. Nah ini salah satu cara merancang kegiatan yang menguatkan. Jadi memang anak-anak kadang-kadang harus belajar traveling atau camping atau olahraga. Salah satu cara adalah merancang kegiatan yang menguatkan. Jadi untuk menghilangkan stresnya anak-anak, ya. Jadi memang kita sekarang ini perlu traveling atau mungkin camping atau dengan berolahraga. Sebelum masuk ke situ, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya izin dulu. Sebelum masuk ke secara konsistensi, monggo. Nggak apa-apa. Oke. Nek pause yang mana ini? Nah, ini di pause dulu. Kita terus lagi Bapak Ibu. Saya konsistensi sekarang. Jadi capaiannya itu guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Kuncinya adalah kesadaran internal sebagai fondasi dari sebuah kebiasaan positif, tombol-tombol motivasi internal, zona motivasi dan zona inspirasi, habit lock, bagaimana sebuah kebiasaan itu terbentuk dan bagaimana memutuskan sebuah kebiasaan buruk. Prinsip dan sistem membangun sebuah kebiasaan positif berbasis kesadaran secara konsisten. Next. Nah itu nih Bapak Ibu. Jadi kesadaran vs paksaan. Mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Karena kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ingin dihormati otonominya atau mempunyai kemerdekaan. Jadi jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, maka nanti akan menjadi paksaan
video itu. Next. Ada video tentang reaksi emon. Oke. Sudah siap-siap nggak sholat, tiba-tiba ibunya berteriak mau sholat. Apa reaksi emon? Mengapa dia seperti itu? Karena ada pengalaman lebih. Malah nggak mau sholat, padahal dia sudah punya ini sendiri mau sholat, ternyata sama ibunya malah dikomentari kita sholat, malah nggak mau sholat. Jadi karena tadi kita mempunyai kemerdekaan, ya. Next, nah itu, jadi kita punya tombol-tombol ajaib tentang kesadaran internal. Ini bisa dibantu menjelaskan. Pak Bagi mungkin bisa. Jadi kita punya tombol-tombol ajaib dalam diri kita sendiri. Terima kasih waktunya. Jadi dalam diri kita sebenarnya ada tombol-tombol ajaib, yaitu salah satunya adalah jadi dalam diri kita sendiri itu sebenarnya kita memiliki kesenangan sendiri-sendiri. Ada yang suka teori tadi, ada juga yang suka camping mungkin ataupun yang lain sebagainya. Dan juga ada ya, tombol ajaib yaitu kebanggaan. Dalam diri kita memiliki kebanggaan sendiri, bahwasanya kita bangga bisa seperti ini, ataupun kita bangga bahwasanya kita mencapai sesuatu yang ingin kita capai. Dan yang selanjutnya ada salah satunya yaitu keingintahuan. Jadi kita terkadang memang memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang belum kita ketahui. Terus ada juga minat sendiri juga kita terkadang minat terhadap sesuatu yang dengan keingintahuan tersebut. Dan juga tujuan dari minat tersebut itu apa. Terus ada juga kebutuhan. Untuk kebutuhan ini sendiri kita setiap manusia punya kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi kita pasti punya yang namanya kebelanjaan yaitu kebutuhan. Dan juga manfaat dari diri kita sendiri. Ada juga tantangan, yang mana tantangan dari setiap keinginan, minat ataupun yang lain sebagainya pasti punya tantangan tersendiri. Dan juga keyakinan ataupun kita meyakini terhadap sesuatu yang tidak sama. Dan juga makna atau dari setiap beberapa tombol ini kita memiliki makna tersendiri. Dari kesenangan, kebanggaan, kita mempunyai makna sendiri yang tidak sama dengan orang lain. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu, tombol-tombol ajaib dalam diri kita. Jadi kita sebenarnya sudah mengalami, cuma tidak paham itu masih yang mana. Ya. Jadi makanya tadi modul tadi adalah memang sudah siap, sudah punya keinginan sendiri akan sholat. Kalau disuruh ibunya dengan kita marah-marah malah dia tidak sholat. Jadi mereka sudah punya tujuan. Okay. Next. Untuk perbedaan antara motivator sama inspirator. Jadi kalau motivator kendalinya dari luar, kalau inspirator kendalinya dari dalam diri kita sendiri. Jadi seperti kita juga mengalami kan Bapak Ibu, kalau habis mengikuti suatu seminar motivasi kan kita seolah-olah biasa semangat gitu. Setelah nanti kembali ke rumah, kembali lagi dengan kesadaran diri kita sendiri. Jadi memang kita juga membutuhkan motivator dari luar selain dari kesadaran diri sendiri.
anak-anak tidak dapat melakukan. Next, itu bagaimanakah kebiasaan terbentuk? Jadi yang pertama adalah karena adanya petunjuk, kemudian adanya gairah, kemudian direspon, lalu kemudian hasilnya apa nanti? Ini, ya, next. Nah, contoh ini ya. Jadi contoh, kalau kita berdiri ya, ada meditasi, kita pasti membuka, ya, dari mana? Ya, dari siapa ya? Jadi pasti ingin kita, ya, dan responnya mengambil HP dan membuka. Jadi kita mendapatkan informasi baru. Jadi itu contoh dari suatu kesadaran. Berikutnya, bagaimanakah mempertahankan kebiasaan agar konsisten? Menurut M. Alexander, orang tidak menentukan masa depan mereka. Mereka lah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka lah yang menentukan masa depan mereka. Jadi masa depan anak-anak tergantung dari kebiasaan mereka, sehingga nanti akan menentukan masa depan mereka. Next. Nah itu intinya adalah seperti kata pepatah yang dulu sejak kecil kita diberi sama guru-guru kita di waktu masih di SD, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti. Itu memang sudah terbukti, atau sehari selembar benang, setahun selembar